Selamat pagi adik-adik, sampai kita berjumpa lagi pada pagi hari yang indah ini. Mari yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita siapkan untuk kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pertama kita, yaitu Bertambah-tambah. Mari kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari nyanyikan Bapa ku datang padamu. Pagi hari yang indah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat buat kehidupan kami. Kau bukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami bertumbuh Tuhan, 10, 30 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, ya baik saya menyampaikan kebenaran firman-Mu yang benarkan, sama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo semua, shalom. Sekarang kita mau ibadah online lagi bersama Cici. Ya, kali ini Cici mau cerita tentang si Narut yang mengingat panggilannya. Nah, ini ada seorang pemuda nih, namanya si Narut.
namanya si Narut ya, Narut. Jadi si Narut ini ingin mencari tempat perlindungan di luar kampung karena dia karena perlindungan itu penting. Karena kalau di kampung-kampung itu ya, kalau misalnya dia udah keluar kampung itu pasti bakal ada hutan. Hutan itu kan yang serem atau sendiri, banyak binatang-binatang liar gitu. Jadi si Narut ini bikin kayak sebuah rumah gitulah ya. Nah akhirnya si Narut ini itu orangnya baru mengenal Tuhan Yesus. Dia baru percaya sama Tuhan Yesus, dia bertobat. Nah pada suatu malam si Narut ini dengar suara dari Tuhan, dan si Tuhan ini bilang gini, dia bilang gini, tetapi bagi mereka yang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Jadi Tuhan tuh bilang, gimana cara orang yang gak percaya kalau bisa dengar suara Tuhan tuh kalau dia nggak tahu firman Tuhan, nggak ada yang bisa ngasih tahu tentang firman Tuhan. Nah terus bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar firman Tuhan. Nah jadi kan di sini tuh dikasih tahu Tuhan tuh pengen si Narut tuh menjadi penginjil. Tuh si Narut disuruh untuk menginjil di kampung-kampung, di tempat-tempat yang mungkin belum percaya sama Tuhan ya kan. Nah habis itu si Narut merasa Tuhan tuh memanggil diri dia buat ngikut Tuhan. Panggilan di diri dia untuk mentaati apa yang Tuhan kasih ke dalam diri dia ya kan. Akhirnya si pemuda tidak lama kemudian dia menjadi penduduk di kota padang pasir. Jadi suruh ke sebuah padang pasir, timbullah kemarau di sana sangat hebat. Penduduk kota menghadapi kelaparan. Di sana tuh kalau orang udah kelaparan lah ya. Kalau sekarang kita lagi pandemi kayak gini ya, corona, perekonomian, mungkin yang masih kecil masih nggak ngerti lah ya corona itu apa. Tapi bagi kita yang dewasa, banyak orang yang harus di PHK, banyak orang yang bingung tiap hari mau makan apa ya, tiap hari kayak kita kerja apa dan nggak ada. Tapi kalau orang yang percaya sama Tuhan pasti percaya kita dicukupkan. Jadi timbullah terus kemarau, terus menghadapi kelaparan. Jadi orang-orang di sana tuh kayak kelaparan, tak ada seorang pun menyerah. Dan dia udah berinjil nih, si Narut udah jelasin tentang firman Tuhan, tapi nggak ada orang yang mau dengerin apa kata si Narut ini. Si Narut bingung, sedih. Akhirnya perasaan kecewa. Gimana ya Tuhan, saya udah menjalani firman Tuhan, saya udah dengar apa kata Tuhan, tapi kok orang-orang di situ nggak ada yang mau dengar apa kata saya gitu loh. Maksudnya saya kayak dia tuh ngerasa kecewa lah ya. Akhirnya dia menggulung pakaian sedikit, lalu dia pulang ke rumah. Dan dia nggak dengar apa kata Tuhan. Nah di sini tuh kita diingetin tuh kayak cerita si Yunus yang disuruh Tuhan itu untuk pergi ke kota Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis ya kan. Di sini di Alkitab bilang bangun dan pergilah. Tuhan bilang tuh bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kesejahteraan telah sampai kepadaku. Nah si Yunus udah disuruh Tuhan, tapi dia malah kabur ke Tarsis. Nah di situ Tuhan tuh kayak gimana ya, si Yunus tuh nggak mau dengar apa kata Tuhan. Jadi Tuhan tuh kasih ikan besar buat makan ke dalam makan Yunus, buat kasih pelajaran. Karena apa? Dia nggak mau setia, dia nggak mau belajar untuk taat sama Tuhan, maka Tuhan kasih itu. Akhirnya setelah si Narut jalan-jalan kan pulang, belum nyampe rumahnya, cuman Tuhan bilang gini, Tuhan tuh bilang dia nggak nyuruh dia untuk tinggalin rumahnya, tapi dia tuh kayak Tuhan tuh cuma suruh dia buat penginjilan gitu, biar Tuhan tuh naruh dia buat dipanggil hatinya untuk ke orang-orang yang belum percaya Tuhan. Terus si Tuhan bilang gini, siapa yang nyuruh Narut untuk pergi ke tempat itu? Pendeta kah? Teman kah? Atau siapa?
Tapi Tuhan bilang yang menyuruh kamu untuk pergi ke tempat itu adalah Allah. Allah itu aku yang menyuruh kamu untuk tetap tinggal di sana memberitakan Injil. Di situ Narut sedih, dia sedih. Itu kayak aduh gimana ya, kayak aduh akhirnya dia memutuskan untuk ini mukanya nih, dia udah sedih. Terus akhirnya dia berlutut minta maaf sama Tuhan. Dia cuman walaupun di jalan yang berdebu, terus kesusahan hilang, dia mengaku dosa, dia mengaku kalau dia tuh kecewa karena dia kayak udah nggak dianggap gitu kan sama orang-orang di sana kan. Jadi si Narut akhirnya belajar suatu kebenaran yang harus dipelajari setiap pelayanan. Jadi bukan dialah yang memilih lapangan pekerjaan kita. Kita dipanggil sama Tuhan ketika kita nanti gede. Saat kita masih kecil pun, kalau Tuhan sudah memanggil hati kita akan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita mau belajar gitu kan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita buat kita ngerti. Emang kalian semua tuh masih kecil gitu kan, tapi nanti ketika kalian besar, kalian sudah mengerti, kalian sudah terima apa yang Tuhan taruh di dalam hati kalian. Kayak kalian ikut bisa pelayanan main musik, belajar terus musik. Kalian bisa ada suara bagus, kalian bisa suara bagus, latih terus. Tuhan tuh taruh nggak semuanya harus di Injil, tapi kita melayani Tuhan tuh dengan senang hati, dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ada satu ayat kita mau baca ya. Kita melayani orang dengan sepenuh hati. Jadi tuh orang itu bakal bisa percaya Yesus, bisa ngerti kalau Tuhan itu ada, tuh percaya Tuhan itu maha kuasa. Kayak gitu loh. Jadi kita membaca ini di Markus 16 ayat 15. Jadi Tuhan bilang, siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Tuhan bilang lebih baik kita percaya sama Tuhan, karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup di dalam hidup kita. Amin semuanya. Kita ceritanya sampai situ aja. Next nanti ada ibadah online selanjutnya. Oke, yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan sudah beribadah Tuhan, walaupun lewat via online saja Tuhan. Biar semuanya Tuhan Kau saja memimpin, menyertai Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biar semuanya Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami Tuhan sebagai pengikut-Mu Tuhan, biar Tuhan saja Tuhan yang memimpin, menyertai kami selalu Tuhan. Kami mau serahkan, berikan kesehatan, perlindungan, berkat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam Yesus ya, amin. Oke, bye bye. Nah, pokoknya ikan besar deh ya, nggak tahu itu ikan paus atau apa, tapi tuh Tuhan bilang itu ikan besar yang bisa masuk. Jadi si Yunus bisa masuk ke dalam tubuhnya, dan dia gimana di tubuh ikan paus itu selama berapa hari? Selama 3 hari ya kan. Nah si Narut ini nggak mau dengar kata Tuhan. Dia pulang ke rumahnya, balik lagi gak mau nginjilin apa firman Tuhan. Jadi balik lagi ke arah. Tapi ketika hati Daud senang, udah mau pulang nih, akhirnya pulang. Si Narut mau pulang ke rumah, hatinya senang dong, gue balik lagi ke rumah, nggak perlu lagi harus ke kota, ke tempat itu loh buat nginjilin. Tapi apa, kemuliaan itu tidak tertahankan. Akhirnya Narut belum berjalan jauh, hatinya pun terasa susah. Jadi dia ketika sudah senang, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjil di dalam tubuh dia, di dalam hati dia. Bila orang masih berjumpa dengan orang lain, mudahan Tuhan mengangkat kakimu. Tapi kaki si Narut ini nggak bisa bertahan, nggak bisa terangkat. Sedangkan perjalanannya teruskan oleh anak muda itu terkejut mendengar seorang berkata, "Nah ini nih suara siapa?" Dia bertanya, "Narut, kamu mau kemana?" Nah di situ kayak dia dengar suara orang nanya, "Narut, kamu mau kemana?" Itu kira-kira suara siapa?
Nah, suara itu datang dari belakang Naruto tapi nggak ada pas nengok nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Suara hati dia ya mungkin suara Tuhan. Nah itu yang diituin itu suara Tuhan. Si Tuhan nanya kenapa tuh si Naruto balik lagi, kenapa dia nggak mau mengizin lagi. Kiranya setelah itu sebentar kemudian suara itu datang lagi, mau kemana gitu kan. Tentunya dia sangat lelah. Si Naruto tuh udah jalan jauh ya kan, udah bawa pakaian, dia udah lihat di gambar ini aja, dia udah sedih, mukanya udah sedih banget. Akhirnya siapa yang menyuruh meninggalkan tempat itu gitu kan. Akhirnya nah Cici ingetin lagi, nah di video terakhir ini Cici mau ajak kalian buat tulis, jadi Cici bisa tahu siapa yang benar-benar denger firman Tuhan ini, siapa yang enggak. Jadi setiap di akhir video itu Cici bakal kasih pertanyaan atau Cici suruh sesuatu agar kalian tuh bisa tahu apa arti dari firman Tuhan ini. Nah sekarang Cici mau kasih tahu apa kesimpulan dari cerita si Naruto ini. Nah cerita dari tentang si Naruto ini tuh apa? Jadi kalian tulis nanti di kertas, tulis inti dari cerita Naruto ini apa. Nah buat kalian nanti semua yang udah tulis bisa chat Cici atau langsung bisa chat Cici atau langsung tulis di WhatsApp grup aja ya. Oke? Bye.